Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Haryono, NPM 223111100 dari kelas SI 22A. Di sini saya akan menjelaskan contoh probability sampling. Next, probability sampling itu apa sih? Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan sampel, memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif untuk dapat digunakan sebagai data penelitian. Untuk dapat melakukan teknik pengambilan sampel, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Next, kelebihan dan kekurangan probability sampling. Apa sih? Nah, kelebihannya itu ada pertama, sistematis. Sehingga sampel yang terpilih sudah mewakili populasi angka tanpa memerlukan generator angka acak. 2. Memberikan tingkat akurasi yang tinggi karena memberikan presisi yang lebih besar sehingga tidak akurasi dapat dicapai bahkan dengan menggunakan sampel berukuran kecil. Dan kekurangannya, pertama, adanya celah dalam bias pemilihan sampel karena sampel diambil secara acak dan menggunakan rumus aritmatika tertentu. 2. Adanya potensi untuk tidak berfungsi dengan baik bila anggota unit tidak sepadan atau berbeda dengan unit lainnya. Next, probability sampling juga memiliki beberapa jenis. Pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Kedua, pengambilan sampel secara bertingkat, stative random sampling. 3. Pengambilan sampel acak cluster atau area, cluster atau random sampling. 4. Pengambilan sampel sistematis, systematic sampling. 5. Pengambilan sampel multi-tahap, multi-stage sampling. Saya di sini akan memberikan dua contoh probability sampling dengan metode cluster atau random sampling. Contoh pertama. Nah, di sini saya sudah buat ya populasi, ada sampelnya. Nah, terus nih, misal ketika suatu lembaga ingin melakukan survei mengenai performa sinyal telekomunikasi di seluruh wilayah Lampung. Nah, kita sebagai peneliti dapat membagi populasi keseluruhan wilayah yang ada di Lampung dalam pengelompokan berdasarkan kota-kota atau kabupaten-kabupaten. Lalu cara selanjutnya dalam klaster sampling ini kita menyeleksi kota-kota atau kabupaten dengan populasi terbanyak, lalu menyaringnya lagi dan memilih individu-individu yang menggunakan sinyal telekomunikasi saja. Seperti itu untuk contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua, saya juga sudah buat ya. Nah, kita katakanlah ada seorang peneliti yang ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Lampung, maksudnya. Tentu menjadi hal yang mustahil, bukan, untuk melibatkan setiap mahasiswa yang begitu banyaknya di wilayah Lampung ini. Nah, dengan cara ini penerapan kita sebagai peneliti dapat mengelompokkan mahasiswa dari setiap kampus di setiap kota menjadi kelompok atau yang bisa kita sebut adalah klaster. Nah, seperti itulah dua contoh yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup
Sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.